Sejarah Islam menyimpan berbagai peristiwa yang mengajarkan keteguhan iman dan kecintaan umat terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara peristiwa yang jarang diketahui namun syarat makna adalah usaha-usaha jahat yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencuri dan membongkar makam Rasulullah. Upaya ini bukan sekedar tindakan kriminal, tetapi juga ancaman terhadap kehormatan Islam yang selalu dijaga dengan penuh kesungguhan oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Berbagai kisah heroik tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga makam Rasulullah SAW dan bagaimana para penguasa muslim mempertahankan kesuciannya menjadi bukti nyata bahwa cinta umat Islam kepada Nabi tidak akan pernah pudar. Karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas usaha pembongkaran dan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, sejarah Islam mencatat beberapa peristiwa kelam yang berkaitan dengan usaha pembongkaran dan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Dan meskipun diliputi dengan kesucian dan penghormatan yang tinggi, makam Rasulullah SAW pernah menjadi sasaran upaya jahat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berbagai langkah pencegahan telah dilakukan oleh para penguasa muslim dari masa ke masa untuk memastikan keselamatan makam Rasulullah SAW di Madinah. Dan berikut adalah beberapa kisah terkait upaya-upaya tersebut. Kisah pertama, usaha pencurian dan pembongkaran makam Rasulullah SAW pada masa kekhalifahan Fatimiyah. Pada abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada masa kekhalifahan Fatimiyah di Mesir, terjadi upaya pertama untuk membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Penguasa Fatimiyah saat itu berusaha memindahkan jasad Nabi ke Kairo dengan alasan memperkuat legitimasi politik dan keagamaan mereka. Dengan memiliki jasad Nabi, mereka berharap dapat memperkuat klaim sebagai pemimpin sah umat Islam dan meningkatkan popularitas mereka di kalangan kaum muslimin. Pada saat itu, mereka mengirim sekelompok orang yang menyamar sebagai jamaah haji untuk menggali makam Nabi secara diam-diam. Nah, para utusan ini tiba di Madinah dengan menyamar sebagai jamaah haji yang taat, berpenampilan seperti muslim pada umumnya, dan menjalankan ibadah secara lahiriah. Mereka tinggal di sekitar Masjid Nabawi, berinteraksi dengan penduduk setempat, dan mulai menggali terowongan dari rumah yang mereka sewa. Untuk menghindari kecurigaan, penggalian dilakukan pada malam hari dengan alat-alat yang tidak menimbulkan suara keras. Namun, walaupun mereka mencoba mencuri jasad Nabi SAW, Allah Ta'ala telah melindungi jasad Nabi melalui mimpi yang dialami oleh penguasa Madinah pada saat itu. Nah, dalam mimpinya, Rasulullah SAW memperingatkan akan adanya ancaman besar terhadap makam beliau. Penguasa Madinah pun kemudian segera memerintahkan investigasi menyeluruh di sekitar Masjid Nabawi, terutama terhadap para pendatang yang baru tiba. Nah, setelah melakukan penyelidikan yang intensif, ditemukan adanya kegiatan mencurigakan di rumah yang disewa oleh para penyamar tersebut. Mereka segera ditangkap dan diinterogasi hingga akhirnya mengakui rencana jahat mereka. Sebagai langkah pengamanan tambahan, penguasa Madinah pun akhirnya meningkatkan penjagaan dan memperketat pengawasan di sekitar makam Nabi. Tembok pelindung makam pun diperkuat dan patroli rutin kerap dilakukan siang dan malam untuk mencegah upaya serupa di masa mendatang. Kedua, upaya pencurian makam Nabi SAW oleh dua orang Nasrani di masa Nuruddin Zanki. Nah, pada abad ke-6 Hijriah, Sultan Nuruddin Mahmud Zanki pernah mendapat kabar melalui mimpi bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungan. Nah, dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW memperlihatkan dua wajah asing yang belum dikenal di Madinah. Merasa gelisah dan khawatir, Nuruddin Zanki segera berkonsultasi dengan para ulama dan penasihatnya. Mereka menyarankan agar Sultan Nuruddin Zanki segera berangkat ke Madinah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, dengan tekad yang kuat, Sultan Nuruddin Zanki bersama pasukan terpercayanya dan sejumlah ulama tiba di Madinah. Ia pun setelah sampai di Madinah, ia menyamar sebagai peziarah biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mulai mengamati keadaan serta memperhatikan gerak-gerik setiap pengunjung masjid. Nah, setelah beberapa hari kemudian melakukan pengamatan, perhatiannya pun tertuju pada dua orang asing yang dikenal ramah kepada penduduk setempat, namun jarang terlihat mengikuti sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, di sini kecurigaan pun semakin kuat.
saat mereka diketahui tinggal di sebuah rumah yang cukup dekat dengan masjid dan sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Kemudian mengetahui hal-hal aneh terhadap mereka, Sultan Nuruddin Zangki pun memerintahkan pasukan rahasianya untuk mengawasi aktivitas mereka secara diam-diam. Setelah beberapa malam ditemukan bahwa kedua orang itu secara rahasia membawa tanah yang digalinya dari bawah rumah mereka ke tempat yang jauh dari pemukiman. Dan saat dilakukan penggerbekan, ditemukan alat-alat gali dan juga peta bawah tanah yang menunjukkan arah menuju makam Nabi SAW serta terowongan yang hampir mencapai tujuan mereka. Nah, setelah diinterogasi, keduanya pun mengaku sebagai Nasrani yang disewa oleh pihak musuh Islam untuk mencuri jasad Rasulullah SAW dengan tujuan melemahkan semangat kaum muslimin. Dan menyadari besarnya ancaman ini, Sultan Nuruddin Zangki pun segera menangkap dan mengeksekusi kedua pelaku sebagai bentuk hukuman tegas. Dan untuk mencegah kejadian serupa, ia memerintahkan pembangunan parit besar yang mengelilingi makam Nabi dan pemasangan lempengan timah di sekelilingnya untuk mencegah penggalian di masa depan. Nah, penjagaan juga diperkuat dengan menambah jumlah pasukan keamanan dan membentuk satuan khusus yang bertugas menjaga keamanan makam secara permanen mulai pada saat itu, pada era Sultan Nuruddin Zangki. Yang terakhir, ketiga, upaya pencurian makam Nabi SAW selama masa Perang Salib. Pada masa Perang Salib, kekuatan Kristen Eropa berupaya melemahkan umat Islam dengan berbagai cara. Dan salah satunya yaitu termasuk rencana untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Nah, beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa pasukan salib yang bercokol di Yerusalem merancang skenario untuk membawa jasad Rasulullah SAW ke Eropa sebagai simbol kemenangan atas Islam. Rencana ini mencakup pengiriman mata-mata yang akan menyusup ke dalam kota Madinah, membangun jaringan di antara kaum munafik setempat, dan menyusun strategi untuk menyelinap ke makam Rasulullah. Namun rencana ini tidak pernah terrealisasi berkat kewaspadaan penguasa muslim yang memperketat pengamanan Madinah dan makam Rasulullah SAW. Dan para khalifah Abbasiyah kala itu memastikan bahwa Madinah selalu berada dalam kondisi siap siaga. Dan setiap jamaah yang datang ke Madinah diperiksa dengan sangat ketat, dan setiap aktivitas mencurigakan segera ditindaklanjuti. Kemudian intelijen muslim yang kuat juga berperan dalam mendeteksi ancaman tersebut. Penjagaan diperkuat oleh pasukan yang bersiaga 24 jam di sekitar Masjid Nabawi untuk menghindari segala ancaman terhadap makam Nabi tersebut. Nah, dari kisah tersebut sudah jelas makam Rasulullah SAW itu terletak di dalam Masjid Nabawi, Madinah, dan selalu dijaga dengan ketat oleh penguasa muslim sepanjang sejarah, dan berbagai langkah telah diambil untuk melindungi kesuciannya, mulai dari membangun dinding-dinding kokoh, pemasangan pengamanan tambahan, hingga peningkatan jumlah pasukan penjaga yang terus berpatroli di sekitar masjid. Dan juga umat Islam percaya bahwa selain upaya fisik, perlindungan sejati juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga kehormatan makam Nabi SAW. Dan demikian adalah pembahasan mengenai usaha pembongkaran dan pencurian jasad Nabi SAW. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.